Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursyitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi tentang sukses belajar kuliah di perguruan tinggi dan khususnya tentang tugas akhir. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan yang keren banget dari kalian semua. Dari teman kalian, yaitu apakah artikel jurnal penelitian ilmiah yang telah kalian tulis selama kuliah bisa jadi skripsi? Mau tahu? Simak terus sampai akhir, karena di bagian akhir akan ada super tips yang bermanfaat buat kalian. Halo kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum, silahkan subscribe saat ini dan klik loncengnya, sehingga kamu tidak akan ketinggalan informasi-informasi menarik dan penting seputar sukses belajar di pendidikan tinggi. Nah, kali ini saya akan menjawab, apakah artikel jurnal ilmiah yang kalian tulis saat masa kuliah bisa menjadi skripsi? Jawaban dari pertanyaan kamu itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah isi dari artikel jurnal itu. Dengan kamu mampu menulis artikel jurnal dan sudah dipublikasikan, berarti secara substansi tulisan kamu itu udah keren. Secara kualitas sudah memenuhi, melewati proses-proses review dari editor, dari reviewer, dan kamu juga sudah memberikan feedback atas komentar-komentar mereka, dan akhirnya bisa dipublikasikan. Nah, selain itu juga kamu sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan, formatting, layout ya, sesuai dengan guidelines ya, author guidelines dari jurnal tersebut. Nah, itu juga suatu proses keren karena suatu proses pembelajaran. Jadi kamu yakin bahwa secara teknis kamu bisa menulis dengan baik, mengikuti format yang diwajibkan oleh jurnal tersebut, dan juga kamu secara substansi sudah melewati proses review dan itu layak dipublikasikan. Keren tuh. Faktor yang kedua adalah kreativitas mahasiswa, kreativitas kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kemampuan yang kreatif, mampu memecahkan masalah, mau melihat permasalahan, kemudian mau cari pertanyaan penelitiannya seperti apa, teorinya apa, metodenya apa, kemudian menganalisisnya seperti apa. Jadi kamu sudah memahami serangkaian proses penelitian dan juga cara menuliskannya. Di situ ada kreativitas kamu. Nah, dengan demikian kamu percaya diri bahwa kamu mampu. Nah, itu poin yang penting dan jadi modal yang penting ketika kamu menuliskan artikel jurnal ilmiah. Selain itu juga, tentu dalam menulis artikel jurnal ilmiah ini, kamu juga dibimbing oleh dosen ya, atau juga mungkin dapat masukan dari kolega, teman-teman, atau mungkin ada dosen-dosen lain juga yang membimbing ya, selain dosen wali atau dosen inti yang langsung berhubungan dengan kamu ya. Kamu kan mendapatkan masukan, kamu juga waktu proses itu minta masukan dari beberapa orang. Nah, ini menjadi sangat penting sebelum artikel itu dipublikasikan. Ingat bahwa ide penelitian itu atau ide tulisan itu bisa saja dari kamu atau bisa saja dari penelitian dosen, tapi kamu mengerjakan dengan bimbingan dosen ya, maupun kolega-kolega dosen lainnya, atau juga kontribusi teman-teman kamu ada di situ. Jadi proses ya, serangkaian proses berpikir kritis, kreatif, daya analitis, dan kemudian menuliskan sebagai suatu karya ilmiah itu ada dalam diri kamu, sehingga kamu harus percaya diri itu. Faktor yang ketiga adalah coba kaitkan artikel jurnal ilmiah yang sudah kamu tulis itu, atau ketika kamu menulis artikel jurnal penelitian itu dengan program-program lain dalam kemahasiswaan. Misalnya program kreativitas mahasiswa. Setahu saya PKM ini ada berbagai macam ya, antara lain adalah artikel ilmiah ya, PKM AI. Nah, itu juga outputnya adalah tulisan ilmiah yang diterbitkan di e-journal. Tidak harus dalam jurnal internasional bereputasi, tapi juga dalam jurnal internasional maupun juga jurnal terakreditasi nasional dari Sinta 1-6. Di situ kamu bisa mengeksplor diri kamu, meminta bimbingan dosen juga ya, bahwa artikel jurnal itu bisa kamu ikut sertakan dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ kamu memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saing kamu, kompetisi kamu ya, berhadapan dengan teman-teman kamu dari kampus yang sama, maupun juga ketika kamu lolos dan diikutkan di tingkat nasional, kamu bisa berkompetisi melawan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain, sehingga kamu bisa mengukur kemampuan kamu dalam menulis artikel ilmiah. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Tidak hanya bermanfaat untuk skripsi nantinya, tetapi juga kamu membuat
portofolio yang makin kaya selama kamu kuliah. Kamu mengikuti program kreativitas mahasiswa, dalam hal ini adalah artikel ilmiah, misalnya kamu bisa menang, bisa menjuarai dan berbagai level, tentu itu merupakan satu sumbangan tersendiri ya dari kamu ke kampus maupun dalam pengembangan diri kamu sendiri. Nah, ini menjadi hal penting ya, tidak hanya nanti tujuannya adalah untuk penulisan skripsi saja. Nah, namun demikian, kembali kepada pertanyaan tadi di awal, apakah artikel jurnal yang kalian tulis bisa menjadi skripsi? Itu tergantung pada satu hal yang paling utama, apakah di kampus kalian bisa mengakomodasi keinginan ini? Ya, apakah di kampus kalian memiliki aturan yang kemudian bisa membolehkan artikel jurnal yang kalian tulis itu bisa menjadi skripsi? Nah, tentu kalau kita bicara dengan aturan, itu di luar kuasa kita ya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Namun demikian, bisa jadi yang pertama kamu lakukan adalah mencari tahu aturan-aturan bagaimana penulisan tugas akhir. Kedua, berkonsultasi dengan pembimbing apakah memungkinkan artikel yang kalian tulis ini menjadi skripsi. Nah, yang ketiga, bisa diusulkan kepada kampus atau kepada dosen, bisakah jalur artikel ilmiah yang kemudian menjadi skripsi. Nah, super tipsnya ini ya. Saya tidak bisa menjamin bahwa artikel ilmiah langsung otomatis bisa menjadi skripsi atau tugas akhir ya, karena tergantung pada kampus masing-masing. Ada kampus yang bisa, ada kampus yang tidak. Maka kamu tadi silahkan cek aturan di kampus masing-masing dan berdiskusi dengan dosen pembimbing atau program studi. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah artikel-artikel yang sudah kalian buat tadi selama kalian kuliah tidak ada yang sia-sia. Tapi silahkan digunakan sebagai bahan utama untuk penyusunan skripsi kamu atau tugas akhir kamu nanti. Nah, tipsnya juga adalah kamu harus menulis artikel jurnal tersebut dalam satu topik yang fokus. Jangan terlalu beragam. Pilih satu fokus penelitian, kemudian fokus tulisannya. Nah, mungkin dalam satu fokus itu ada beberapa hal detail yang bisa kamu tulis secara terpisah. Tapi jangan terlalu beragam sehingga nanti sulit untuk menyatukan menjadi suatu skripsi atau tugas akhir. Itu tadi ya seperti tips dari saya, semoga bermanfaat. Jawabannya, kamu jangan patah semangat. Pasti yang sudah kamu buat, artikel-artikel jurnal yang sudah kamu buat, kamu bisa ikut sertakan dalam program kreativitas mahasiswa, artikel ilmiah, maupun juga nanti bisa menjadi bahan-bahan skripsi. Kalaupun tidak bisa langsung diakui sebagai skripsi atau tugas akhir. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share ya isi dari channel ini. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Sukses buat para pejuang skripsi, tugas akhir, dan mahasiswa yang sedang kuliah saat ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye.